bahwasanya dari mereka itu mengeluhkan, Mbak, ini bagaimana ya caranya buat sampahnya itu tidak dibakar semata-mata hanya pembakaran saja dan asapnya itu kemana-mana kayak gitu. Nah, dari situ kita memiliki program nih dan memiliki inisiasi, yuk bareng-bareng kita bersama-sama dengan masyarakat setempat juga untuk menciptakan pembakaran yang minim polusi. Banyak galon yang bisa dimanfaatkan daripada kita malah menambah sampah, lebih baik menggunakan sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara Merdeka, penanganan sampah menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Nah, karena itu, kepedulian dan keterlibatan mahasiswa juga sangat penting untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Pekalongan. Sebab mahasiswa diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan menjadi panutan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, siang hari ini saya sudah bersama dua mahasiswi cantik dari Universitas Pekalongan. Ada Kak Akila dari Prodi Keperawatan dan ada Kak Nurul dari Ilmu Hukum. Halo Kakak, selamat siang. Halo, selamat siang. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak menghadapi semester akhir? Waduh, agaknya hektik banget ya. Sudah siap buat wisuda tahun depan? Insya Allah, doain. Oke, baik. Nih Kak, menghadapi kontribusi sampah di Pekalongan, kontribusi dari teman-teman KKN itu apa sih Kak? Oke, mungkin dari Kak Nurul dulu atau aku nih? Bebas. Oke. Kalau misalkan kontribusinya terhadap sampah di Pekalongan gitu ya, tentunya kita memberikan sedikit bantuan yang nantinya itu bisa berdampak luar biasa dan berkelanjutan tentunya. Kita nggak muluk-muluk buat menciptakan ini enggak. Cuman sekecil kita menciptakan Rocket Stop itu tadi sebagai program unggulan dari Kelurahan Bandengan dari KKN Unikal udah cukup insya Allah memberikan dampak besar dan luar biasa seperti itu. Nah, berarti nama programnya itu program Rocket Stop ya Kak ya? Program unggulannya dari KKN Bandengan ya, Kelurahan Bandengan. Iya. Nah, Rocket Stop ini cara kerjanya bagaimana sih Kak dan udah diterapin di mana aja? Oke, mungkin Kakaknya juga boleh. Untuk Rocket Stop sendiri dari Kelurahan Bandengan, karena kan masing-masing kelurahan beda ya Kak, dan untuk di Kelurahan Bandengan sendiri memang sebelumnya sudah ada salah satu seorang penggiat yang di situ penggiat pengolahan sampah menggunakan Rocket Stop, dan memang yang salah satu melatar belakangi kita untuk menyebarluaskan Rocket Stop di beberapa titik lain yang ada di Kelurahan Bandengan. Untuk Rocket Stop sendiri cara kerjanya itu kan bisa untuk membakar sampah anorganik ataupun organik, tapi pembakaran itu bisa meminimalisir ataupun mengurangi asap yang terlalu banyak bertebaran, karena di situ kan Rocket Stop ada bagian corong yang tingginya itu ya Kak. Dan biasanya juga Rocket Stop itu diletakkan di lahan hijau terbuka karena biar tidak berdekatan dengan rumah warga, tidak mengganggu aktivitas warga, dan biar asap pembakaran itu terserap sama tanaman-tanaman yang ada di sana. Untuk dari kelurahan kita sendiri juga sama sesuai prosedur yang seharusnya diharapkan gitu ya, karena kan Rocket Stop kita juga letakkan di TPS 3R ya Kak, di RT RW 6. Iya, di RW 4. Oh iya, RW 4. Iya. Karena di situ ada lahan terbuka hijau yang juga bisa diakses oleh masyarakat dan itu bisa digunakan setiap hari ataupun ketika ada banyak sampah gitu Kak. Oh, berarti masih di wilayah di Kecamatan Bandengan itu ya Kak ya? Belum menyeluruh ke kecamatan lain? Masih di Kelurahan Bandengan. Nah, menurut Kakak nih, Rocket Stop ini sudah menjawab persoalan sampah di Pekalongan belum sih? Oke, mungkin kalau untuk menjawab soal persoalan itu setidaknya sudah deh. Karena dari pengelolaan sendiri itu kita udah memasrahkan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan dan edukasi kepada mereka, sehingga mereka itu tidak hanya melihat dari proker kita itu mangkrak diam saja tanpa digunakan apa-apa kayak gitu. Dan kita sudah berkomunikasi juga sebelumnya sama si
pengelola dari TPS RW 4-nya itu tadi, bahwasanya dari mereka itu mengeluhkan, Mbak, ini bagaimana ya caranya buat sampahnya itu tidak dibakar semata-mata hanya pembakaran saja dan asapnya itu kemana-mana kayak gitu. Nah, dari situ kita memiliki program nih dan memiliki inisiasi, yuk bareng-bareng kita bersama-sama dengan masyarakat setempat juga untuk menciptakan pembakaran yang minim polusi kayak gitu. Nah, dari situ kita membuat dengan Rockestop tadi menggunakan dari barang bekas, dari drum bekas itu tadi dengan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar kayak gitu. Terus dari situ dari TPS 3R-nya itu tadi sangat berterima kasih ya, tentunya juga mereka sangat senang karena adanya Rockestop itu sangat membantu dengan pengolahan sampahnya mereka kayak gitu, karena selama ini hanya ada pencacahnya tok gitu yang nantinya bisa dijadikan kompos dan komposnya bisa dilaporkan ke dinas terkait kayak gitu. Cuman dengan adanya Rockestop itu tadi bisa ya meminimalisir dan membantu sekali seperti itu. Nih dari sosialisasi Mhm. sampai proses pembuatan Rockestop ini sudah melibatkan siapa aja? Oke, mungkin dari Pak Lurah juga ya sebagai pas peresmian, pas pembuatan jadi itu Pak Lurah hadir. Terus kita mengundang dari ahlinya juga. Tentu kita nggak hanya asal buat juga ya. Tentu kita butuh bantuan dari teknisinya juga. Terus kita mengundang dari Pak RT dan Pak RW-nya seperti itu untuk membantu pembuatannya. Oh, selain inovasi Rockestop ini nih, ada nggak solusi lain untuk menangani sampah di Mhm. Pekalongan? Solusi lainnya kita sudah membuat jahe, Iya, ya jahe, serbuk jahe, terus membuat dengan ekobrik, ekoenzim, komposter, terus lilin aromaterapi juga yang kita edukasi dan memberikan penyuluhannya kepada ibu-ibu PKK, yang dimana kan ibu-ibu apalagi ya suka masak gitu-gitu, terus minyaknya dibuang secara sembarangan gitu. Nah, dari situ kita edukasi bagaimana cara pengolahan limbah-limbah dari minyak tanah, minyak jelantah itu tadi biar jadi nilai jual kayak gitu. Kita mengedukasinya secara door to door, Mbak. Jadi kita mengundangnya itu biar bagaimana mereka itu dapat nih kena, daripada kita sosialisasi banyak warga, banyak orang tapi mereka hanya sekedar ya wes boh Mbak ngomong apa kayak gitu. Kita lebih baiknya kayak pendekatannya itu melalui door to door, kita undang 5 orang se RW-RW-nya kayak gitu, terus kita berikan edukasi dengan pembuatan lilin aromaterapi dan juga jahe, serbuk jahe kayak gitu. Nah nih Kak, buat pertanyaan selanjutnya aku mau dengar jawaban dari Kak Nurah. Iya, Oke. Nurul. Kebersihan lingkungan itu udah menjadi tanggung jawab masyarakat nih Kak. Nah, buat ngasih edukasi ke masyarakat tentang cara mengelola sampah rumah tangga itu bagaimana sih Kak? Oke, berarti kata kuncinya mengelola sampah rumah tangga gitu ya Kak. Di program kerja kelurahan kita sendiri, karena sebelumnya izin menyampaikan dari teman-teman, karena kita itu latar belakangnya adalah KKN untuk perkelurahan. Jadi fokusnya memang di kelurahan masing-masing. Untuk masalah sampah rumah tangga, tentu kami menekankan ke ibu-ibu rumah tangga, kemudian bapak-bapak yang ada di rumah, dan nggak lupa juga aliansi para pemuda. Seperti yang diceritakan sama Kak Akila tadi, kita juga ada sosialisasi pemanfaatan minyak jelantah untuk menjadi lilin aromaterapi. Tapi selain itu sebenarnya pengelolaan sampah rumah tangga itu juga bisa dilakukan dengan cara pembuatan ekoenzim ataupun komposter. Jadi selain menyasar untuk pembuatan lilin aromaterapi, kita ada juga menyasar program kerja pembuatan ekoenzim, yaitu memanfaatkan sampah-sampah organik seperti kulit buah ataupun sayuran, karena kan biasanya tentu banyak ibu-ibu yang memasak, anak-anak atau siapapun itu yang memasak, kemudian sampah-sampahnya itu nanti diletakkan di wadah plastik. Kalau kita sendiri menggunakan galon ya Kak, karena kebetulan di sana banyak galon yang bisa dimanfaatkan. Daripada kita malah menambah sampah, lebih baik menggunakan sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. Jadi pembuatan ekoenzim dengan bahan utamanya itu sampah-sampah organik, kemudian dicampur dengan gula merah. Gula merah itu berfungsi untuk mempercepat proses fermentasinya. Jadi untuk manfaat ekoenzim sendiri, karena kita melihat nih kondisi di Kelurahan Bandengan itu, mohon maaf karena cukup banyak selokan yang karena terkena air banjir gitu ya, bau dan lain semacamnya. Nah, ekoenzim itu ketika sudah melewati hasil fermentasi sekitar 3 bulan, itu nantinya bisa digunakan Kak untuk mengurangi bau yang ada di selokan. Jadi ketika KKN kita selesai, setidaknya 3 bulan ke belakang, itu ekoenzim yang sudah kita salurkan, yang sudah kita edukasikan
buat bareng bersama warga itu bisa dimanfaatkan untuk mereka untuk mengurangi bau yang ada di selokan. Selain itu kita juga ada program kerja pembuatan kompos bersama pemuda Karang Betul. Taruna ya Kak. Ya karena kan kalau yang kompos ini pakai alat nih, mungkin kan lebih tepat kalau kompos ini dikelola sama mereka yang usianya muda gitu. Jadi di lingkup paling kecil, lingkup keluarga, lingkup rumah tangga, sebenarnya semua peran, siapapun itu, ibu, anak, ataupun yang lainnya, bisa membantu mengelola sampah. Ketika kelompok ibu-ibu kita bisa fokuskan ke minyak jelantah dan juga ke ekoenzim, kelompok pemuda kita bisa fokuskan dengan komposter. Alatnya juga sama, kita memanfaatkan galon-galon bekas yang ada di lingkungan sana biar nggak menambah sampah. Jadi kompos juga sama, kita menggunakan bahan utama dari sampah organik ya Kak, dan juga ada tambahan tanah yang sudah subur dan tambahan cairan E4 untuk mempercepat prosesnya juga. Di situ nanti akan menghasilkan produk air lindi yang bisa digunakan sebagai tambahan atau nutrisi ketika menanam tanaman. Kemudian tanahnya juga menjadi tanah yang aktif subur gitu Kak. Jadi pemerataan ke semua peran yang ada di lingkungan paling kecil di rumah tangga. Oke, baik. Nih Kak, yang terakhir, Oke. harapan dari Kakak biar inovasi itu tuh ngasih manfaat dalam jangka panjang buat masyarakat. Oke, mungkin kalau dari saya ya, bahwasanya untuk pemanfaatan tersebut tentunya biar kelanjutan, biar tetap berjalan terus. Mungkin dari saya harapan pembuatan inovasi tersebut tentunya biar berkelanjutan kita melakukan penyuluhan itu tadi dan edukasi kepada masyarakat, dan dari situ tentunya tidak hanya sekedar dan secepat untuk membalikan tangan ya Mbak. Tentu adanya proses yang dimana di sana itu bisa dikatakan bivalent kayak gitu, yang dimana mereka ketikanya sudah paham terkait dengan pengelolaan sampah, namun belum bisa konsisten untuk menggunakan ataupun mengimplementasikan secara konsistennya itu tadi kayak gitu. Terus harapan saya juga semoga mereka sadar dengan adanya gotong royong, sadar akan adanya melakukan kegiatan pengelolaan sampah di rumah tangga, itu tidak hanya 1 hari dan 2 hari saja, tentunya bisa berkonsisten dan berkelanjutan sampai kapanpun Iya, ya Kak, sampai kapanpun. sampai kapanpun seperti itu. Nih Kak, aku mau tanya, dari Kakak KKN berapa lama? KKN 1 bulan. 1 bulan. Itu sudah melakukan program apa aja selain program angkat stok ini? Mungkin pembuatan dari jahe itu tadi, serbuk jahe, yang dimana serbuk jahe ini berfungsi, kan di sana banjir gitu ya, yang kita lihat itu kalau misalkan banjir, apalagi kena air berjam-jam, berhari-hari, tentu suhu tubuhnya itu akan dingin kayak gitu lah. Dari situ kita mewujudkan dari jahe itu tadi bisa dimanfaatkan biar bisa diminum, dikonsumsi kayak gitu. Terus kita pembuatan dari ekobrik di sana banyak sampah-sampah dari plastik terutamanya, apalagi di sekolah-sekolah itu deket-deket ada sedotan, ada sampah-sampah jajanan, itu kita kumpulkan jadi satu dijadikan ekobrik. Nah, ekobriknya itu tadi kita buat seperti meja, kursi, dan lain-lain kayak gitu. Ternyata dari situ pun kita bisa memanfaatkan pembuatan misal tisu, kotak tisu kayak gitu ya, dari sedotan kayak gitu, bisa dihias dan bisa dijual belikan kayak gitu. Nah, dari situ harapannya juga tidak hanya membuat tapi mereka juga mendapatkan penghasilan dari yang mereka produksi seperti itu. Terus kita membuat dari ekoenzim itu tadi yang seperti udah dikatakan sama Mbak Nuroh. Terus kita sudah membuat dari komposter, pembuatan telang ya, telang dari nasi telang juga kita bikin ya. Nasi telang itu jadi kita olah nasinya, terus dikasih pewarna buat warnanya itu menarik, nasi putih biar menjadi biru, dan itu bisa dijual belikan dan bisa menarik perhatian dari masyarakat, seperti itu harapannya. Terus kita juga membuat yang namanya lemnya dari styrofoam dicampur dengan bensin, dan itu bisa untuk mengelem menempelkan kertas, betul, menempelkan suatu apapun yang sekiranya itu buat kerajinan juga bisa kayak gitu, bisa dijual belikan juga kayak gitu. Terus kita juga sudah membuat ataupun mengedukasi untuk penyerapan polusi yang ada di lingkungan Bandengan itu kan sangatlah buruk gitu ya kalau misalkan terus-teruskan setiap harinya, apalagi untuk tubuh. Nah, kita menginisiasinya dengan
tumbuhan Tanaman tanaman anti penyerap polutan, penyerap polutan kayak gitu. Kita bukan membikin sih, mengedukasinya Iya, tanaman mengedukasi tanaman-tanaman. apa namanya, sirih Ada, gading iya, sama Mm-mm. lidah mertua. sama lidah mertua kayak gitu. Oke, Oh, izin menambahkan ya Kak, tadi kan juga ada tanaman lidah mertua dan juga sirih gading yang seperti ceritakan sama Kak Akila. Itu Mm-mm. seperti yang katakan Kak Akila bahwa apalagi tanpa status darurat sampah saja kondisi udara kan sudah buruk. Bagaimana kalau ditambah dengan status darurat sampah? Kita kan juga ada program kerja unggulan untuk memberikan rocket stop menyerahkannya ke kelurahan. Nah, di situ kita juga memberikan edukasi nih ke warga sekitar bahwa untuk mengurangi polutan-polutan atau asap pembakaran itu dengan cara menaruh tanaman-tanaman penyerap polutan. Jadi ada solusinya, nggak cuma naruh rocket stop, tapi juga ada penangkal polutannya lewat tanaman-tanaman penyerap polutan itu. luar biasa sekali ya teman-teman. Oke baik, terima kasih Mbak Nurul dan Mbak Akila Oke, atas terima waktu dan kasih kesempatannya. kembali. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.